turun dari kadar lemak 30% gini ya ke kadar lemak 15% kayak gini. Itu bener-bener ngubah hidup gua. Kenapa? Karena kalau misalnya lu lihat di sini ya, itu gua. Kalau misalnya gua lagi deketin cewek, kira-kira itu rate diterima buat ngobrol aja, itu berapa persen? Dari 1 sampai 100. Berapa persen kira-kira? Nggak nyampe 30. Apalagi ceweknya cakep. Ya kan? Ataupun kalau misalnya bukan cuma cewek ya, kalaupun kita misalnya mau bersosialisasi aja sama orang lain, misalnya kita jualan atau misalnya kita sales nih, kita mau jual sesuatu ya kan, setidaknya kalau kita misalnya kadar lemaknya 15% kayak gini, sehingga muka kita bakalan berubah, lebih tirus, muka juga bakalan lebih bersih, dan kita bakalan jadi jauh lebih menarik. Kita bakalan apa? Lebih gampang untuk pertama, contoh, ngedeketin cewek yang lu demen. Yang kedua, untuk bersosialisasi sama orang lain. Jadi langkah-langkah ini gue udah bikinin buat teman-teman yang memang nggak pengen jadi kayak atlet bodybuilder ya, atau bahkan fitness model. Ini gue juga udah terapin ke teman-teman gue, termasuk juga klien-klien gue dan gue sendiri. Ya mereka berhasil turun dari kadar lemak 30% ya, atau bahkan 40% kayak gini, itu turun berpuluh-puluh kilo dalam waktu 3 sampai 8 bulan. Atau bahkan selama 5 minggu ini turun sebanyak 11 kilo, badannya udah mulai kelihatan six pack-nya dan mukanya udah lebih tirus. Itu confidence, rasa percaya diri. Itu bakalan apa? Lu dari yang pemalu, ya kan? Ada keluarga datang ke rumah, lu cuman diem di kamar, ya kan? Misal ada teman-teman lu ngumpul, lu nggak pernah mau. Alasannya apa? Alasannya introvert, ya kan? Sibuk. Padahal kita lagi apa? Kita lagi kurang aja confidence-nya. Karena secara penampilan kita juga lagi kurang ya. Nah, cara yang pertama, langkah yang pertama, apa sih sebenarnya langkah yang pertama? Di sini gua nggak mau kasih magic pill, cara-cara ajaib. Karena kita apa? Kita realistis aja. Gua jamin kalau lu lihat HP lu, history di HP lu, di GoFood, di GrabFood, kalau lu keadaan kadar lemak 40%, 30%, itu gua jamin lu nggak bakal mesennya apa? Steak atau makanan-makanan yang berprotein tinggi. Pasti pesannya apa? Martabak apa tuh, pecenongan atau martabak yang lain, atau gorengan-gorengan. Jangan bohong, gue udah tahu. Lu tunjukin dulu history HP lu. Nah, jadi yang paling pertama, kita harus mengatur pola makan kita. Ya semua orang tahu lah, kita harus ngatur pola makan. Nah, tujuan kita untuk ngatur pola makan supaya kita mencapai di keadaan kalori defisit. Artinya apa? Kalori defisit itu kita tidak lagi menyimpan energi atau menyimpan lemak setiap harinya, tapi kita terus gunain nih lemaknya nih, terutama lemak di tubuh kita sendiri. Ya? Jadi diet kita itu fungsinya cuma satu, fungsinya cuma untuk membantu kita itu membakar lemak, bukan menumpukan lemak. Kalau misalnya di GoFood atau di GrabFood, kita mesennya makanan-makanan yang tinggi kalori, tapi nutrisinya nggak ada, kita bakalan apa? Bentukannya begini, kadar lemaknya pasti di atas 30%. Nah, kalau teman-teman misalnya bingung, pola makannya apa? Gue udah bikinin video yang lengkap, cara ngelakuin carnivore diet ya, di sini. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja videonya, ya teman-teman bisa langsung lakuin. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung komen di kolom komen. Nah, langkah yang kedua nih, ini kita kan udah ngatur pola makan, kita kan mau defisit. Langkah yang kedua, kita harus mengatur makronutrisi di makanan kita. Ya, makronutrisi itu apa bang? Gue nggak ngerti. Jadi kalau di makanan itu ada namanya karbohidrat, ada namanya protein, ada namanya lemak. Nah itu makronutrisi itu 3 tadi. Nah kita ingin mengatur karbohidratnya itu kita serendah mungkin, tapi proteinnya setinggi mungkin, lemaknya yang cukup, jangan kedikitan, jangan juga kebanyakan. Jadi kalau buat teman-teman sekedar gambaran aja ya. Jadi kira-kira seginilah makronutrisi harian gua karena gua ngelakuin diet carnivore. Jadi gua proteinnya tinggi, lemaknya cukup buat energi ya, dan karbohidratnya itu mendekati 0. Nah, jadi gitulah makronutrisi yang gua dan teman-teman beserta klien gua juga supaya hasil dietnya itu sukses. Dalam seminggu aja udah turun tuh kadar lemaknya yang ditandai dengan lingkar perutnya udah turun. Oke? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita itu wajib buat latihan beban. Lu mau diet doang tapi lu cungkring. Nggak mau kan? Kita mau pada saat kita itu kurus, itu ada bentuknya di badan. Jadi kalau misalnya orang ngelihat itu kita nggak dikira sakit. Bang lu sakit ya? Kok lu kurus? Ya kan? Nah kita mau badannya itu berisi, tapi berisinya otot. Makanya kita perlu untuk latihan beban ini. Jadi kita harus latihan beban. Seberapa kali bang latihan bebannya? Apakah kita harus ke gym? Nah sebenarnya latihan beban nggak harus di gym. Cuma di gym itu alat-alatnya lengkap, sehingga kita nggak usah buang-buang waktu beli alat-alat lagi di rumah. Oke? Jadi saran gua kita latihan bebannya di gym aja. Sekalian cuci mata. Siapa tahu jodoh lu ada di gym ternyata. Iya kan? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Gua aja, pacar gua yang sekarang nemunya di mana? Nemunya di Glodok. Enggak lah, jadi nemunya itu di treadmill ya. Jadi gue lagi treadmill, gue rasa nih cewek cakep, ya kan? Kayaknya nih di antara cewek-cewek di gym yang lain dia yang paling cakep. Ya akhirnya gue samperin. Oke, bisa jadi jodoh lu tuh di gym. Jadi kita sama-sama juga punya tujuan yang baik gitu ya. Ibaratnya kita pengen upgrade diri, jadi orang yang lebih baik. Oke, jadi itu. Yang ketiga adalah kita harus latihan beban di gym. Nah kalau misalnya teman-teman bingung nih, bang gue nggak tahu bang, di gym gue kayak orang dongo bang. Kalau masuk, ntar gue keluar lagi, karena kan gue introvert.
Ya, kalau misalnya lo bingung, gue udah bikinin di video ini ya. Itu video itu banyak banget yang nonton. Kenapa? Karena gue udah lengkap bikinnya dari awal sampai akhir, dari lu dateng sampai lu keluar gym, badan lu jadi. Lu bisa tonton video ini. Nah, itu yang ketiga tuh. Nah, yang selanjutnya yang keempat. Gue udah sering banget ya bikin video gimana cara kita turun kadar lemak dari 30% ke kadar lemak 15% dengan modal jalan kaki. Oke? Jadi yang keempat, kita juga harus pada saat kita latihan beban, ya punya program latihan nih di gym ya, kita juga harus menambah kardio. Kita juga harus menambah nomor 4 ini, yaitu kita harus juga melakukan kardio. Dan yang gue paling saranin adalah kardio yang intensitasnya itu tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi apa contohnya bang? Contohnya adalah kita lari. Lari itu bakalan pakai gula sebagai sumber energi. Kenapa pakai gula bang? Karena detak jantung kita itu, ya saking cepatnya tuh detak jantung, kita butuh energi yang lebih nih. Kita butuh energi yang rilisnya tuh juga cepat. Yaitu dari mana? Dari karbohidrat. Nah misalnya kalau kita itu larinya itu sampai detak jantungnya di atas dari 80% dari total maksimum detak jantung, kita bakalan pakai gula sebagai sumber energi. Ngambil gulanya dari mana? Ngambilnya dari protein ya Pak ya. Kita nggak mau itu karena protein akan dipakai sebagai bahan bakar kita untuk membentuk otot ya, bikin rambut yang bagus, yang subur, bikin wajah yang bersih, bikin tulang gigi yang kuat segala macam, itu fungsi protein. Nah kita nggak mau ambil sebagai energi. Makanya kita kardionya yang keempat ini, langkahnya keempat, supaya kita defisitnya lebih banyak, supaya kita progresnya lebih cepat, kita wajib untuk kardionya jalan kaki aja. Tapi jalan kakinya nggak kayak nenek-nenek umur 90 tahun. Jalannya pelan banget. Nggak gitu juga. Itu bisa 2 jam, 3 jam. Baru setara pembakaran lemaknya atau pembakaran kalorinya setara dengan kita naik di treadmill. Oke? Jadi saran gua kardionya itu di treadmill. Oke? Supaya kita bisa mengatur 3 variabel penting. Kecepatannya, incline-nya atau tanjakannya, dan juga durasinya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana cara jalan kaki, gua udah bikin video di sini ya. Nanti teman-teman tonton aja. Itu yang keempat. Nah, gua juga udah bikin ya video tentang bagaimana sih pola latihan yang terbaik untuk menurunkan kadar lemak. Teman-teman bisa tonton video di sini ya. Jadi sebenarnya yang terbaik itu ketika kita mengkombinasikan latihan beban, diet tinggi protein seperti carnivore diet, dan juga jalan kaki. Itu bakaran lemak lu tuh bakalan habis. Gue udah nanganin klien udah banyak banget, udah ratusan, ya bahkan hampir ribuan. Yang paling efektif hasil-hasilnya itu mereka ketika mereka mengkombinasikan tadi. Kalau teman-teman butuh penjelasan lebih lengkapnya lagi bisa tonton di video yang tadi yang itu. Nah sekarang yang kelima, kita juga wajib apa? Kita juga wajib tidur yang cukup. Kalau misalnya tidur kita nggak cukup, kalau teman-teman tahu, kita sebagai cowok, cewek pun juga ada. Kita tuh punya yang namanya hormon paling penting, yang paling tinggi, yang paling signifikan, dia punya kekuatan untuk mengintervensi. Kita itu punya kadar lemak rendah atau tinggi. Itu hormon apa sih sebenarnya? Bukan insulin, bukan grelin ya, tapi hormon testosteron. Hormon testosteron itu adalah hormon di mana kalau kita mau bakar lemak, kalau hormon testosteron kita tinggi, nanti bakar lemaknya bakalan 2 kali lipat lebih banyak, bahkan 3 kali lipat. Terus juga kalau kita misalnya mau bentuk otot, itu juga kita butuh hormon testosteron yang optimal, yang bagus. Tidur itu, kalau misalnya kita tidurnya cukup sampai dari 7-8 jam, kemampuan organ tubuh kita, ya, testis kita atau biji kita, itu memproduksi hormon testosteron, itu bakalan maksimal banget ya, sampai 100%. Jadi banyak banget bakalan testosteron yang bakalan ngebantuin kita bakar lemak. Jadi wajib banget tidur itu 7-8 jam. Karena kalau kita tidurnya cuma 5 jam doang, itu sesuai di studi ini ya, anak-anak muda aja, itu kalau misalnya tidur cuma 5 jam, itu turunnya 15%. Itu sama dengan kita menua 10-15 tahun. Menuanya itu kadar hormon testosteronnya. Oke, kita nggak mau itu sama sekali. Jadi yang nomor 5 ini adalah penting banget kita untuk menjaga tidur kita. Nah, gimana cara tidur yang bagus, yang bisa nyenyak tidurnya? Teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Gue udah bikinin videonya juga, jadi teman-teman bisa belajar di situ. Nah, yang keenam, langkahnya kita juga wajib untuk mengatur stres kita. Apalagi di masa-masa apa? Masa-masa pemilu kayak sekarang. Misalnya nih kita ya kan lagi ada waktu luang nih, kita scrolling TikTok, ya kan? Scrolling TikTok ketemu paslon yang kita nggak suka. Terus lu emosi, ya kan? Lu emosi. Ya jangan kebawa emosi. Kita harus bisa mengatur, memanage stres kita. Karena kalau stres kita naik, nanti hormon kortisol kita juga naik. Otomatis apa? Otomatis kalau hormon kortisol naik, hormon testosteron juga akan menurun. Sehingga nanti progres penurunan kadar lemak kita terganggu. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita stres, ya kan, kita tinggalin aja. Kecuali bos lu nyuruh kerja apa segala macem yang ribet banget, yang nggak bikin kita stres, itu nggak bisa ditinggalin ya. Jadi stresnya kita harus atur juga, kita harus manage. Kalau di kerjaan nggak apa-apa kita stres. Kalau nge-gym pun kita harus memberikan stres di otot-otot kita, termasuk juga di central nervous system kita. Kayak di otak kita pun juga kita stres kalau kita lagi nge-gym. Tapi itu hal yang baik. Tapi jangan sampai kita itu stresnya berlebihan ya. Sampai sosial media pun itu ngebikin kita stres. Kadang gue pun juga dulu gue stres juga. Sosial media, bahkan game pun ya, permainan pun, game online ya, itu bisa ngebikin kita stres juga. Jadi semakin kita kurangi tadi scrolling sosial media yang nggak jelas, yang ngebikin kita emosian yang nggak jelas ya, dan juga game online yang ngebikin kita stres ya. Dikit-dikit kalah, mau menang kalah, ya kan? Di kehidupan nyata udah jadi loser, di game
semakin jadi loser, ya kan? Semakin jadi pecundang di game. Jadi lebih baik kita perbaikin dulu di kehidupan nyata. Kita nggak usah tambah lagi kekalahan ini di dunia maya ya. Jadi udah kita kurang-kurangin. Itu yang nomor 6. Atur stress level kita sehari-harinya. Nah yang ketujuh ya, kita juga wajib untuk menjaga hidrasi kita. Kita jangan sampai kekurangan air, ya, kekurangan minum. Jangan sampai lu kayak di video-video TikTok gini ya, ada berita misalnya, pemuda ini tidak suka air putih. Minumnya doyannya apa? Doyannya sama yang minuman-minuman kemasan, yang manis. Akhirnya dia umur 20 udah kena serangan jantung, udah diabetes, diamputasi. Jangan sampai kayak gitu, oke? Jadi usahakan kita cukupin kebutuhan air mineral kita, air putih ya, itu minimal at least 1,5 liter lah, supaya kita nggak dehidrasi. Dan yang kedua, supaya kita nggak pengen malah minum-minuman yang manis, yang berkalori tinggi, sehingga kita malah gagal dietnya, gagal progres penurunan kadar lemaknya. Oke, jangan sampai kayak gitu, Pak. Udah gede, minuman manis tuh buat apa? Buat bocil. Kita udah gede, Pak ya, udah gede. Ya kita harus bisa ngontrol nafsu kita. Nah sekarang yang ke-8 nih ya. Yang ke-8 kita wajib untuk memberikan estimasi terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini seberapa sih kadar lemaknya? Perut kita tuh buncitnya seberapa? Nah teman-teman bisa langsung lihat aja di chart ini ya. Teman-teman bisa lihat kira-kira kadar lemak teman-teman itu berapa? Apakah 40% kayak gini? Yang makannya tuh nggak pernah berprotein, pasti makanannya junk food mulu, ya kan? Atau teman-teman misalnya kadar lemaknya 25% kayak gini, udah diet, udah pernah obes, tapi teman-teman pengen badannya tuh ke kadar lemak 15% kayak gini sesuai di chart. Oke, teman-teman cocokin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga harus mengukur lingkar perut teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa tahu nih, kita itu progresnya setiap minggunya ada progresnya nggak sih? Atau misalnya lingkar perutnya stuck, padahal berat badan udah turun. Berarti yang turun apa? Yang turun air, bukan lemak. Lu ditipu, ya kan? Jadi kita wajib juga ngukur lingkar perut. Jangan sampai nih berat badan turun, lu udah seneng, ya, lu udah seneng, ternyata lingkar perutnya kagak turun. Besoknya lu nggak diet lagi, lah naik lagi, bolak-balik gitu mulu. Nah yang ke-9, kita juga wajib untuk mengatur kapan kita itu cheating ya Pak ya. Kapan kita itu istirahat dari diet. Karena gue paham, supaya kita bisa sustainable nih dietnya, supaya kita bisa dengan nyaman ngelakuinnya, yang nggak tersiksa, kita juga harus bikin hari cheating yang strategis. Nah gimana cara kita bikin cheating yang strategis? Nah saran dari gua, itu kita cheatingnya itu seminggu sekali aja. Dan sekalinya itu bener-bener kita itu ada acara banget tuh. Atau sama kita ada acara sama keluarga, sama anak kita ya, atau sama teman-teman. Jadi kita jatahin cheatingnya di hari itu aja. Atau misalnya teman-teman mau cepat banget progresnya, ya kan, sebulan 2 bulan udah bener-bener turun kadar lemaknya 6% gitu bahkan ya, udah mulai kelihatan tuh abs bagian atas. Teman-teman bisa akalin aja tuh, setiap teman-teman craving nih mau makanan-makanan junk food atau makanan-makanan manis, teman-teman harus distract diri teman-teman, ngapain kek gitu, misalnya kerja kek, ya kan, atau misalnya teman-teman bahkan masak aja. Karena kalau misalnya kita craving, itu kaitannya dengan hormon. Biarin aja tuh hormon ghrelin ya, kalau misalnya lagi craving, biarin aja lu pada saat dia naik, kita distract aja, tunggu sampai dia turun hormon ghrelinnya, kita nggak craving lagi, udah kita selamat ya. Ibaratnya kita bisa defisit tuh. Itu nomor 9 ya. Jadi kita harus juga mengatur kapan sih kita harus cheating dan berapa kali kita maksimal cheatingnya. Kalaupun misalnya teman-teman mau cheating lebih dari sekali, ya teman-teman harus kompensasi juga dengan kardio atau jalan kaki. Nah yang terakhir nih, yang ke-10 ya, langkah terakhir. Kita juga wajib untuk bersabar dan tetap lakuin program kita, program diet dan program latihan. Karena apa? Karena kita nggak bisa ngeliat hasilnya tuh sehari semalaman langsung ada, nggak bisa. Oke, minimal 3 hari. Kalau misal teman-teman ngelakuin semua yang tadi gue saranin, itu gue jamin pasti ada hasilnya. Terutama buat teman-teman yang udah kadar lemaknya udah tinggi banget, ya kan, udah banyak banget nyoba segala diet tapi nggak bisa turun. Teman-teman langsung cobain aja. Saran dari gue, 3-4 seminggu pasti udah ada hasilnya. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman udah mencapai ke 15% kayak gini, teman-teman bakalan ngerasain kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang berbeda itu apa? Orang-orang bakalan beda treatmentnya ke teman-teman. Yang awalnya nggak respect. Kalau misalnya teman-teman duit banyak nggak apa-apa. Tapi kalau duitnya banyak, ditambah fisiknya penampilannya bagus, itu udah respectnya tuh udah another level. Itu udah beda. Secara sosial bakalan teman-teman itu bakalan lebih dinotis. Bakalan lebih juga kalau orang tuh bakalan lebih mudah senyum. Oke? Nggak risih ngeliatnya. Ngeri sih lihat kita. Kalau lihat foto di sini, gua sendiri aja ngeri sih liatnya. Ya kan, apalagi lupa ada yang nonton. Nah, jadi kalau dari kesehatan, kita juga bakalan jadi lebih ringan badannya, ya kan? Jadi enak kalau kita kemana-mana tuh ringan. Terus juga libido juga kita bakalan semakin tinggi. Nafsu kita untuk ngapa-ngapain tuh tinggi.
dan banyak lagi manfaat yang lainnya. Jadi gitu ya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang pengen menurunkan kadar lemak dari 30% ke 15% atau di bawahnya. Kalau teman-teman misalnya pengen di coaching langsung dari gua mentorin langsung selama 24 jam, lu bisa nanya apapun ke gua dan kita bakalan meeting setiap minggunya. Kita bakalan review progres teman-teman dan gua bakalan bikinin program latihan yang sesuai dengan keadaan teman-teman. Fitness levelnya seberapa? Misalnya teman-teman mau cepat banget progresnya, gua bakalan bikinin program latihan yang sesuai sama target kita. Dan juga gue bakalan bikinin menu makanan, cara masaknya juga, pembelian bahan-bahan yang enak dan murah itu di mana, dan kalau menu cheating itu yang mana yang tinggi protein. Nah kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue, didampingin gitu ya, dimentorin juga, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin buat turun dari kadar lemak 30% ke kadar lemak 15% dalam waktu 3-6 bulan. Tergantung dari starting point teman-teman. Atau mulainya dari seberapa nih. Ya, tapi nggak apa-apa, mau 40% kayak gini juga tetap bisa turun. Jadi segitu aja video dari gua. See you next video, bye-bye.